Pada Senin malam sekitar pukul 18.30 waktu New York, seorang pria bernama Shane Devon Tamura, 27 tahun, tiba di gedung 345 Park Avenue dan keluar dari mobil BMW yang diparkir ganda dengan membawa senjata gaya R15 M4. Ia segera menembak petugas NYPD di Darul Islam yang bertugas sebagai petugas keamanan swasta, lalu menembak beberapa orang lain di lobi gedung. Setelah itu, Tamura memasuki elevator menuju lantai 33, bermaksud ke kantor NFL tapi naik elevator yang salah dan justru sampai di Rudin Management. Di sana ia membunuh satu pegawai, kemudian menembak dirinya sendiri di dada. Siapa Shane Tamura? Tamura berasal dari Las Vegas dan pernah bekerja di bagian surveillance di Horseshoe Las Vegas Casino. Ia juga pernah memiliki lisensi keamanan swasta yang telah kadaluarsa sejak Desember 2023. Polisi menyatakan ia memiliki riwayat gangguan mental dan pernah ditangani karena perilaku tidak stabil saat diminta pergi dari kasino pada 2023. Ia pernah menjadi pemain olahraga sepak bola Amerika tingkat SMA di California, namun tidak pernah bermain profesional. Motif: catatan tentang CTE dan National Football League, NFL. Dalam catatan sepanjang 3 halaman yang ditemukan di dompetnya, Tamura menyampaikan bahwa dia yakin menderita CTE, Chronic Traumatic Encephalopathy, dan meminta agar otaknya dikaji setelah kematian. Ia menuding NFL menyembunyikan risiko cedera otak demi keuntungan finansial. Pemerintah kota percaya niatnya adalah target kantor NFL, namun dia salah masuk elevator sehingga menyerang kantor lain. Korban dan dampaknya: 4 orang tewas, yaitu di Darul Islam, polisi NYPD berusia 36 tahun, ayah 2 anak, dan istrinya sedang hamil, Wesley Lepatner, eksekutif Blackstone yang merupakan lulusan Yale dan pemimpin bisnis properti global, seorang petugas keamanan, Alan Etienne, yang dinilai sebagai pahlawan oleh Serikat Pekerja Keamanan, dan seorang pegawai muda dari Rudin Management yang identitasnya tak dipublikasi. Seorang staf NFL terluka parah namun kondisinya stabil saat ini. Gedung 345 Park Avenue adalah kantor pusat NFL, Blackstone, dan beberapa firma finansial besar lainnya, sehingga insiden ini menimbulkan kekhawatiran serius atas keamanan setelah jam kerja. Polisi tengah menelusuri asal senjata yang digunakan, sebuah senapan gaya R15 yang dirakit dari bagian senjata yang dibeli oleh orang lain yang kini sedang diperiksa. Otoritas New York bekerja sama dengan pihak Las Vegas untuk melacak perjalanan Tamura dari tempat tinggalnya hingga ke New York, serta menelusuri catatan digital dan pergerakan fisik lainnya. Wali Kota Eric Adams dan Gubernur Kathy Hochul menyampaikan belasungkawa serta menyerukan reformasi kebijakan kontrol senjata lebih tegas. NFL Komisioner Roger Goodell mengapresiasi respons cepat polisi dan menyatakan dukungan pada pegawainya, sementara gedung NFL ditutup sementara sebagai penghormatan. Di New York, warga merespon tragedi ini dengan doa bersama dan penghormatan bagi korban, termasuk nyala lilin dan penempatan bunga di Bryant Park. Kasus ini menyoroti bahaya CTE dan tekanan psikologis pada individu yang merasa dirugikan akibat cedera otak traumatik, meskipun tidak terbukti secara klinis. Menimbulkan pertanyaan serius tentang regulasi senjata di Amerika Serikat, termasuk kontrol penjualan bagian senjata yang memungkinkan perakitan senjata secara independen. Kebijakan perekrutan dan pengawasan pekerja di posisi sensitif, seperti keamanan dan pengawasan, juga diuji, mengingat Tamura diketahui memiliki riwayat gangguan mental, namun masih bekerja dalam lingkungan berisiko tinggi. Insiden penembakan ini meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga korban, pengamat sosial, dan warga New York. Kompleksitas motif, yang menyangkut gangguan mental, isu kimia otak, dan kritik terhadap institusi besar seperti NFL, menjadi pengingat pentingnya deteksi dini masalah kesehatan mental, pengamanan institusi, dan regulasi senjata yang lebih ketat.